Sahal bin Abdillah At-Tustari. Beliau itu termasuk ini ya, termasuk tabi'in atau atba'ut tabi'in, sezaman dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Hidupnya sezaman, tapi mungkin tidak pernah ketemu ya, mungkin lah ya. Coba nanti dicari lagi. Nah, Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari atau Sahal ini, beliau itu rumahnya di pegunungan ya, pegunungan yang kering kerontang. Ya, ada tanaman pasti ada. Beliau rumahnya di bawah, punya tetangga rumahnya di atas. Yahudi, agamanya agama Yahudi. Setiap hari karena apa namanya rumahnya di atas, itu toiletnya itu bocor atau septic tanknya bocor. Nah, bocornya itu ke halaman rumahnya Sahal bin Abdillah ini tadi karena turun kan, yang namanya kotoran air ya turun, ya kencing ya sama beraknya turun ke rumahnya Sahal. Setiap hari dibersihkan sama Sahal bin Abdillah ini. Terus sampai lama gitu ya, suatu saat Sahal bin Abdillah ini semakin tua dan merasa mau meninggal gitu. Maka dia minta tetangganya itu yang Yahudi itu tolong dong undang ke rumah, biarkan dia datang ke sini gitu. Jadi nggak apa-apa adik-adik punya teman Nasrani, punya teman Yahudi itu nggak masalah. Selagi mereka tidak merusak Islam, tidak memusuhi umat Islam, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Itu di dalam Al-Quran disebutkan, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi nggak masalah adik-adik punya teman non-muslim agamanya apapun, yang penting jangan ikut-ikutan agamanya, terus jangan juga kalau dia itu memusuhi Islam atau umat Islam ya jangan jangan punya circle begitu ya. Nah, sama Sahal bin Abdillah itu punya tetangga seperti itu tadi, menjelang meninggal diundang ke rumahnya. Nah, ternyata si Yahudi ini baru tahu, loh, ini rumahnya Sahal bin Abdillah ini kok banyak kotoran manusia ya? Kenapa ya? Gitu kata kata dia di dalam hati. Kemudian datang, nyampe ke rumahnya Sahal itu, masuk ke dalam, ngobrol dengan Sahal. Mohon maaf, itu kok banyak kotoran di luar rumah itu kenapa sih? Kok banyak sekali begitu? Gitu. Maka dijawab oleh Sahal bin Abdillah, iya, setiap hari saya itu apa namanya membersihkan kotoran itulah. Saya sedang sakit sekarang, jadi nggak bisa membersihkan. Lah memangnya itu kotoran dari mana? Itu kotoran dari rumahmu, gitu kata 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 Sahal gitu. Hah? Dari rumah saya? Gitu. Lah emangnya sudah berapa tahun? Ya, kurang lebih 23 tahun gitu. Hah? 23 tahun? Coba adik-adik. Dan itu akhirnya gara-gara tahu kejadian itu akhirnya Yahudi ini masuk Islam. Ya, ini adik-adik ya luar biasa. Nggak kebayang adik-adik ya bersihin kotorannya orang lain. Non-muslim pula. Coba. Berat sekali kan? Ini kalau orang bukan orang yang tulus, ya nggak mungkin mau begitu itu. Ya adik-adik, wong kadang kala adik-adik mohon maaf ya, ini adik-adik sering kan kajian-kajian tentang berbuat baik kepada orang tua, ya enggak? Nah ini adik-adik coba dicatat, diperhatikan, jangan sampai ketika nanti orang tuanya adik-adik itu sudah semakin tua, sudah tidak bisa bersuci sendiri, sudah tidak bisa berdiri mungkin ya. Jangan sampai adik-adik menjadi anak-anak yang durhaka karena tidak mau membersihkan najisnya orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ketika mereka sehat sih gampang. Kita ajak ngopi-ngopi, kita ajak minum apa, kita ajak nonton film ya, misalnya
kita ajak ke kajian, ya itu ringan masih aneh. Berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua, sudah sakit-sakitan, nggak bisa bersuci, kita harus memandikan dia, kita harus mensucikan kotorannya beliau. Nah, itu baru birrul walidain yang luar biasa. Tapi itu berat sekali lah ya. Lah ini Sahal bin Abdillah bukan orang tuanya, bukan siapa-siapanya, tapi rela membersihkan kotorannya dan bersabar. Ya, akhirnya masuk Islam. Nah, ini kalau bukan orang yang tulus, susah ini ya.